Keinget di layar. Halo Kak, halo kakak-kakak. Halo Halo, Kak. Bisa Kak. ketemu ya Kak. Ya, Kita pertemuan kita siang hari ini tadi kemarin kesepakatan kita jam 13 ternyata mundur lagi jam 13.30 ini udah lewat sekitar jam 13.38 Kak. Jadi kita hari ini pertemuan kita eh, cuma 2 JP Kak. Kita akan merefleksi rencana tindak lanjut. Eh, Mohon Kak, kalau ini diberitahu kepada kakak-kakak yang lain, ini baru 9 Kak yang masuk di ruang virtual ini Kak. Sudah, Kak. Baik Kak, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang untuk kakak semua. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, walaupun sesibuk apapun Iya, pekerjaan tugas iya Kak. kita sebagai seorang guru, saya yakin dan percaya kita di dalam bulan-bulan ini banyak tugas Kak ya. Baikkah kita istilahnya membuat soal untuk peserta didik kita dalam menempuh semester, kemudian kita merekap nilai gitu, apalagi tugas-tugas kita di dalam kegiatan untuk meningkatkan kompetensi di dalam diseminasi PJOK ini. Tapi saya berharap kakak-kakak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Kak ya. Ya, Ya baik Kak. Kak. Iya. Sebelum saya mengawali rencana tindak lanjut kita yang akan kita bahas pada siang hari ini, dimohon kepada kakak-kakak yang bisa berkenan untuk memimpin doa dalam hati. Silakan raise hand, open mic Kak. Apa Kak Iwan? Kak Iwan bersedia Kak Iwan? Ya, ya, ya Kak Iwan, dipersilakan Kak Iwan untuk memimpin doa dalam hati Kak Iwan. Baiklah, mohon izin sama teman-teman. Sebelum kita melaksanakan Zoom ini, mudah-mudahan bisa lancar tanpa rintangan apapun. Kita berdoa sejenak ya. Berdoa dalam hati. Mudah-mudahan bisa lancar tanpa halangan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Kak Iwan sudah memimpin doa dalam hati untuk kita bersama-sama membahas rencana tindak lanjut kita Kak ya. Tentunya saya ucapkan salam bahagia buat kita semua, salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, untuk kita semua di dalam ruang virtual ini. Baik Kak, tentunya di sini kita selaku seorang guru yang saya katakan tadi lagi banyak aktivitasnya Kak ya. Jadi saya mohon kita bersama-sama untuk menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebaikan. Nah dengan cara ini kita sama-sama kakak-kakak untuk menghirupkan napas secara pelan-pelan. Baik Kak, kita mulai ya Kak ya. Kita hirupkan napas secara pelan-pelan. Kemudian kita hembuskan napas secara pelan-pelan. Sekali lagi Kak, kita hirupkan napas. Hembuskan napas Kak secara pelan-pelan lagi. Ya, dimohon sekali lagi Kak, hirupkan napas.
Ya, hembuskan napas, Kak. Baik, Kak. Sudah kita lakukan untuk menenangkan hati kita. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita bisa belajar untuk memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan untuk kita semua ya Kak ya. Untuk tatap Maya siang hari ini kita membahas umpan balik rencana tindak lanjut atau disingkat juga RTL, merupakan suatu program perkembangan kompetensi guru PJOK, tentunya untuk kita semua ya Kak ya. Di dalam ruang virtual ini kita sebagai guru PJOK, baikkah guru pengampu PJOK tetap semangat, untuk seperti Kak Iwan tetap semangat. Alhamdulillah kita sudah akan berakhir satu kali lagi tatap maya untuk 1 JP. Tentunya bangga sekali saya seperti Kak Iwan sudah mendapatkan suatu kompetensi karena dia merupakan si guru pengampu tapi dia bersemangat, apalagi kita sebagai guru PJOK ya Kak ya. Oke Kak, untuk apa itu tatap maya atau daring kita pada siang hari ini kita di 2 JP Kak. Izin Kak ke slide selanjutnya. Tentunya kita di sini kakak-kakak pasti mempunyai kesepakatan bersama, nggak bosan-bosannya Kak ya. Tentunya kita menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya. Alhamdulillah di sini sudah pada hadir. Untuk kakak-kakak yang lain dimohon kehadirannya untuk memenuhi dalam ruang virtual kita ini Kak ya. Kemudian kita menghargai waktu, kemudian mematikan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknik adalah wajar. Alhamdulillah kita pada tatap maya siang hari ini mudah-mudahan kita nggak ada hambatan ya Kak ya. Alhamdulillah juga selama 3 bulan kita cuman baru sekali aja Kak ya kita mati lampu. Jadi untuk selanjutnya kita istilahnya bersyukur untuk perjalanan kita dalam kompetensi ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan kakak-kakak juga masih tetap semangat. Oke Kak, izin ke slide selanjutnya. Jadi pada tujuan dari sesi kita siang hari ini Kak, kita merefleksi penugasan rencana tindak lanjut. Nah mungkin kakak-kakak sudah pada ngunggah rencana tindak lanjut kita. Ya Kak ya, sudah Kak ya. Kemudian yang kedua pada sesi kita siang hari ini adalah berbagi bukti karya. Oke Kak, izin ke slide selanjutnya. Nah, pada refleksi awal di sini kita dalam durasi 10 menit Kak. Para peserta Kak ya. Jadi nanti kakak-kakak merefleksi setiap pesertanya 10 menit Kak. Oke Kak, izin ke slide selanjutnya. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah tentunya kakak-kakak lakukan di dalam rencana tindak lanjut. Nah, kemudian bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kira-kira bagaimana Kak? Silakan open mic Kak, kira-kira bagaimana setelah kakak-kakak melakukan pembelajaran berbasis proyek ini yang sudah kakak-kakak lakukan bersama rekan-rekan sejawat yang dilakukan secara berkolaborasi di sekolah kakak-kakak di dalam komunitas belajarnya. Kira-kira bagaimana Kak setelah kakak-kakak lakukan? Silakan Kak, open mic Kak. Yang kemarin yang sudah itu yang sudah kakak lakukan. Jadi bagaimana menurut kakak pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak lakukan bersama rekan sejawat yang selalu
berkolaborasi di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kira-kira bagaimana Kak? Silakan Kak, open mic Kak. Kira-kira Kak Sumardi, bagaimana Kak Sumardi setelah Kak Sumardi melakukan pembelajaran berbasis proyek ini Kak bersama rekan sejawat yang selalu bekerja secara berkolaborasi Kak di dalam komunitas belajar sekolahnya Kak. Iya Kak, mencoba menjawab Kak. Ya silakan Kak Sumardi. Jadi kami kemarin menyampaikan paparan tindak lanjut itu tanggal 28 Kak. Ya, tanggal 28, kemudian setelah itu kan ya saya sampaikan termasuk apa kegiatan yang akan dilaksanakan SEM itu. Kemudian tanggapan dari rekan-rekan memang luar biasa Kak, sangat mendukung, terutama kepala sekolah ini juga mendukung dengan ya, menurut saya hal yang baru lah mengenai proses pembelajaran PJK ini yang kemarin hanya biasa-biasa saja, sekarang ternyata ya luar biasa menurut rekan-rekan dan begitu saya memaparkan itu dan sangat mendukung sekali. Nah kemudian saya juga tidak bisa berdiri sendiri dalam pembelajaran ini, tentunya juga harus bekerjasama dengan rekan-rekan dalam kegiatan itu nanti. Nah kegiatan yang akan saya laksanakan nanti ini setelah ulangan Kak, setelah ulangan semester ini saya akan ada pembelajaran SEM, yaitu melibatkan ya semua murid dan juga guru untuk membimbing dan membantu para siswa yang terlibat atau ambil bagian dalam kegiatan itu sendiri. Yang jelas dari kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk kemajuan terutama untuk anak didik. Ya memang saya ya merasa agak bingung juga kadang-kadang ya karena hal yang baru ya untuk mempraktekkan ini, apakah nanti berhasil atau tidak, ini kadang-kadang timbul seperti itu. Tapi saya yakin dengan bantuan kawan-kawan, dengan kerjasama yang baik, saya kira nanti walaupun pasti menurut saya bisa berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan tentunya itu nanti akan berkembang dan meningkat, bukan hanya berhenti di situ, karena seperti kemarin juga Kak, banyak pertanyaan, banyak umpan balik dari rekan-rekan yang menyampaikan. Dan misalnya kemarin dipertanyakan dalam pembelajaran sepak bola mini, nah itu kan hanya anak laki-laki Pak, nah sedangkan yang perempuan bagaimana kan gitu pertanyaan. Nah kami menjawab, jadi kegiatan itu bukan semata-mata permainannya sepak bolanya itu, tetapi melibatkan dari semua peserta didik ini bukan berarti harus main sepak bola mini, tapi terlibat dalam peran yang lain. Saya sampaikan ya mungkin untuk ke depan nanti ya tidak harus sepak bola mini, bisa permainan yang lain, misalnya permainan tradisional atau permainan yang lain yang melibatkan langsung anak perempuan. Tapi ini tahap awal saya mencoba, dan itu juga dari anak-anak loh Kak, ini yang sepak bola mini kemarin usulan dari anak-anak minta seperti itu ya, kami coba ya menanggapi atau memfasilitasi, dan akan saya buat kegiatan itu sendiri. Dan yang jelas nanti ya setelah ulangan Kak, untuk SEM-nya di SD kami, karena waktunya juga mepet, kita disibukkan dengan semester ini atau ulangan, makanya ya mudah-mudahan nanti apa yang saya paparkan, kemudian program yang saya buat ini nanti juga dilaksanakan dengan baik, walaupun banyak kekurangan tentunya. Kami juga mohon masukan dari teman-teman dan juga fasilitator untuk tidak bosan-bosannya membimbing saya untuk melaksanakan kegiatan ini Kak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Iya, oke. Terima kasih kepada Kak Sumardi yang sangat luar biasa sudah membuat suatu rencana tidak lanjut dalam komunitas belajar sekolah Kak Sumardi. Tentunya pada rekan-rekan sejawatnya tentunya sangat bangga sekali setelah mengikuti kompetensi ini Kak Sumardi ya. Untuk selanjutnya mungkin Kak Sumardi sudah mempunyai rencana tindak lanjut, walaupun apa itu rencana tindak lanjut yang Kak Sumardi
ini presentasikan di rekan-rekan sejawat, belum Kak Sumardi lakukan, dan juga seandainya sudah Kak Sumardi lakukan, tentunya ke depannya nanti Kak Sumardi sudah mempunyai gambaran gitu Pak. Iya, Pak. Mempunyai gambaran rencana apa lagi yang harus kita lakukan gitu. Iya. Nah, seperti apa itu kemarin di sekolah saya di dalam rangka memperingati HUT PGRI. Nah, disitulah saya mempunyai rencana tindak lanjut apa itu, karena saya mempunyai gambaran yang sudah saya lakukan seperti rencana tindak lanjut apa itu memperingati Hari Guru, kemudian ditambah lagi apa itu proyek P5 yang apa itu kearifan lokal dan apa itu jiwa raga. Nah, disitulah nanti mudah-mudahan apa itu kakak-kakak yang lain setelah mempresentasikan rencana tindak lanjut yang sudah dibuat gitu atau diunggah, kemudian sudah dilakukan di sekolah, insya Allah kakak-kakak semua istilahnya sudah mempunyai gambaran untuk kedepannya lagi, walaupun istilahnya apa itu beda dengan rencana yang sudah diunggah di sini, kemudian apa itu selanjutnya itu kakak-kakak lakukan, setelah kakak-kakak lakukan, kemudian kakak-kakak untuk kedepannya pasti sudah mempunyai rencana tindak lanjut gitu, berbentuk apa itu beda dengan yang sudah kita unggahkan di dalam LMS ini ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kakak-kakaknya semua sudah mempunyai gambaran seperti yang sudah dilakukan Kak Sumardi, dan kakak-kakak juga sudah apa itu mempresentasikan rencana tindak lanjutnya, begitu juga untuk apa itu walaupun nggak dilakukan untuk minggu-minggu ini, untuk kedepannya sudah mempunyai rencana gitu ya. Oke Kak, izin ke slide selanjutnya, penyampaian RTL presentasi. Di sini kita dalam durasi 50 menit Kak. Izin Kak ya. Oke Kak, sudah nampak Kak? Sudah nampak Kak. Ya, sudah nampak. Di sini saya screen atas yang sudah diunggahin oleh Kak Iwan. Jadi dimohon kepada Kak Iwan mempresentasikan video sudah diunggahnya RTL-nya Kak Iwan. Silakan Kak Iwan. Ya Kak. Sudah jelas Kak Iwan, sudah nampak di layarnya Kak Iwan. Iya Kak. Ya, silakan Kak Iwan mempresentasikan. Di sini saya mohon izin memaparkan hasil RTL saya kemarin yang sudah saya unggah di modul 3.2. Jadi di sini saya ngambil komunitas belajar ini di sini merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah KBS. Saya Iwan, peserta PKG kelas 5 tahun ajaran 2024 SDN Ujung Gunung Udik Menggalak Tulang Bawang. Di sini Kak, slide selanjutnya saya ambil program permainan peserta didik aktif, kreatif, dan produktif dalam aktivitas gerak jasmani dengan permainan gerak dasar lokomotor. Di sini program yang saya ambil permainan tradisional yaitu benteng. Di sini saya ambil gerak dasar lokomotor gembira Kak, karena di sini anak-anak kan kalau melakukan kegiatan pasti dibawa nyari yang gembira. Terus di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana lanjut RTL bersama komunitas belajar sekolah atau KBS
Apa itu komunitas belajar sekolah? Di sini sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar sama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, Kak. Ya, oke, siap. Gerakan merupakan gerak pengulangan yang dilakukan menerus dari kebiasaan serta menjadi sebagai dasar dari pengalaman lingkungan mereka. Proses gerak yang senantiasa berkembang berdasarkan proses pengembangan saraf dan otot yang juga dipengaruhi oleh keturunan akibat dari pengalaman gerak sebelumnya, pengalaman gerak saat ini. Gerak yang digambarkan dalam kaitannya dengan pola gerak tertentu. Pola gerak dasar adalah bentuk gerakan-gerakan sederhana yang biasa dibagi ke dalam 3 bentuk gerak sebagai berikut. Yang pertama, gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat, misalnya jalan, lari, dan lompat. Yang kedua, gerak non-lokomotor, gerakan tidak berpindah tempat di mana sebagian anggota tubuh tertentu saja yang digerakkan namun tidak berpindah tempat, misalnya mendorong, menarik, menekuk, dan memutar. Selanjutnya yang ketiga, gerak manipulatif, di mana ada sesuatu yang digerakkan, misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan. Selanjutnya, Kak. Di sini tujuan pembelajaran yang saya unggah kemarin di sini adalah peserta didik mampu menirukan berbagai gerak dasar lokomotor dengan aktivitas jasmani sederhana melalui gerakan berjalan dan berlari. Terus yang kedua, memahami kemampuan gerak dasar lokomotor sesuai kemampuan. Yang ketiga, menganalisis konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan kemampuan. Terus yang keempat, memperagakan gerak dasar lokomotorik sesuai kemampuan. Yang kelima, memperagakan gerak dasar kombinasi berjalan dan berlari dalam permainan benteng. Judul RTL di sini adalah pendidikan gerak dasar lokomotor. Latar belakangnya di sini para ahli mendefinisikan gerakan lokomotor sebagai gerakan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat atau mengembara. Gerakan lokomotor adalah gerakan dasar bagi pengembangan koordinasi yang melibatkan kerjasama antara otot-otot besar, gross muscle, pertumbuhan otot, daya tahan tubuh, dan stamina. Gerak lokomotor dapat membantu seseorang melatih kelincahan dan ketangkasan dalam bergerak. Manfaat lain dari gerakan ini juga untuk mengembangkan kesadaran yang berkaitan dengan sebuah keberadaan tubuh dalam ruang. Dengan melatih gerak lokomotor sama artinya dengan melatih kekuatan serta keseimbangan tubuhnya. Capaian pembelajaran di sini, Kak. Di sini peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik mengeksplorasi sebagai cara menggerakkan tubuh. Peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda serta menyimpulkan efektivitasnya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menerapkan atau memainkan berbagai permainan rebutan benteng sesuai dengan minat dan bakatnya dalam permainan rebutan benteng. Yang ketiga, peserta didik mampu mencintai permainan rebutan benteng dan melestarikannya.
struktur program P5 atau kearifan lokal di sini Kak, saya melibatkan teman sejawat di sini, kepala sekolah sebagai penanggung jawab program Pak. Kepala sekolah yang ada di SD saya itu Bapak Ibu Aprida SBD SD, terus guru PJOK yaitu saya program koordinator programnya. Di sini TU ini saya libatkan Kak sebagai dokumentasi nantinya untuk memvideokan RTL yang saya ada di program Kak. Terus yang guru kelas yang ada di sekolah, saya ngambil kelas tinggi. Yang di sini yang saya sebut di Bro Solidas. Terus anak-anak kelas 5, kelas 6. Target di sini dalam permainan banteng ini saya ambil 16 peserta dibagi 2 kelompok, Kak. Di sini satu kelompoknya 8 orang. Saya buat pada tanggal 26 November kemarin. Saya rencana RTL-nya 8. Terus Kak, sudah selanjutnya di sini kekuatan aset kepala sekolah, guru yang terlibat dalam proyek siswa, politik di sini pengawas sekolah. Apa saya ngambil politik ini pengawas sekolah karena beliau yang bernaung di sekolah kita, Kak. Pengawas sekolahnya. Terus agama dan budaya karena di sini kita melaksanakan kegiatan, kita selalu berdoa bersama supaya lancar tanpa ada yang apapun. Lingkungannya di sini lapangan olahraga yang ada di sekolah kita. Fisik yang saya ambil di sini meja kursi itu yang membantu kita untuk melancarkan program. Finansialnya saya ambil dari dana BOS, Pak. Selanjutnya rencana evaluasi program. Di sini nanti rencana evaluasi ini siswa selalu buru-buru dalam melakukan gerakan tidak efisien. Seperti ini rencana evaluasi. Nah, kita, Kak, dalam permainan banteng ini nanti gerakan mereka tidak beraturan. Karena mereka ingin memenangkan permainan ini, jadi mereka itu terburu-buru, tidak efisien gerakannya. Ada yang dari belakang, dari depan, dari samping, dalam merebutkan banteng yang mereka rebutkan supaya mereka menjadi pemenang. Tantangan dalam program ini, saya melakukan refleksi kegiatan dengan peserta Kombel, komunitas belajar dan anak-anak, bisa dengan mewawancarai langsung tentang kegiatan dan guru memberi refleksi kegiatan dan peran sebagai anggota Kombel. Solusi permainan ini dibuat 1 hari, Kak. Itu saja dalam RTL saya. Semoga bisa berkenan dan bisa lancar lah nanti dalam program yang saya lakukan nanti, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Iwan yang telah mempresentasikan rencana tindak rekan-rekan sejawat Kak Iwan ya. Kira-kira Kak Iwan rencana tindak lanjut ini sudah dilakukan atau belum, Kak Iwan? Karena kita masih semester, Kak, belum dilakukan, tapi kemarin saya presentasikan sesama teman sejawat, mereka mengapresiasi untuk kegiatan ini. Iya, jadi seenggak-enggaknya Kak Iwan sudah mempunyai rencana tindak lanjut di dalam komunitas belajar untuk apa itu selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kak, peserta didik kita ya Kak Iwan. Jadi iya Kak, ya benar Kak. Apa itu Kak Iwan untuk
melakukannya di sekolah sudah mempunyai gambaran ya Kak Iwan ya, Gambaran ke depannya Kak, benar Kak? ya, melibatkan guru agama, dikarenakan di dalam apa itu sebelum kita membuka tentunya kita harus berdoa dulu. Ya, kemudian tentunya kepala sekolah sebagai pelindung kita dan juga apa itu rencana Kak Iwan istilahnya kalau istilahnya menggunakan pengawas ya lebih bagus juga gitu. Biar kepala pengawasnya melihat berarti apa itu Pak Iya, Iwan di sekolah kegiatan. itu rencana tindak lanjut. Nah, begitu juga untuk selanjutnya Kak Iwan, walaupun nggak sebentuk seperti itu kegiatan, tetapi kita sudah mempunyai rencana seperti itu. Dari Iya, tujuannya, Kak. capaiannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, kemudian yang terlibat yaitu guru-guru seperti apa gitu ya Kak Iwan ya. Ya Iya, iya Kak, mudah-mudahan benar Kak. berjalan gitu Kak Iwan. Insya Amin. Allah semuanya kakak-kakak di dalam sini sudah mempunyai rencana tindak lanjut. Nah, berarti kita di dalam virtual di sini, di dalam apa itu proses proyek belajar kita di komunitas insya Allah bisa berjalan dan juga tentunya kepala sekolah dan guru-guru yang lain bangga kita menunjukkan hasil seperti ini gitu. Kita mempunyai juga rencana tindak lanjut untuk istilahnya membangun di dalam komunitas belajar kita dan juga anak-anak juga istilahnya senang juga terlibat di dalam suatu kegiatan seperti Kak Iwan di dalam suatu permainan benteng gitu ya. Oke, terima Benar kasih Kak. Kak Iwan. Kemarin aja. Dimohon Ya, kemarin aja Kak waktu presentasi aja kepala sekolah sama guru-guru yang lain kaget Kak. Kaget kenapa mereka istilahnya di balik ke ketenangan Kak Iwan di sekolah nggak ada apa-apa, ternyata dia ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti ini. Mereka mengapresiasikan kegiatan saya yang saya sampaikan kemarin. Kak Iwan, saya bangga sekali. Berarti kita di dalam virtual ini sama-sama belajar, berarti istilah sedikit banyak ya tentunya ada yang kita dapat. Begitu juga bukan hanya Kak Iwan sendiri ya, tentunya semua kakak yang ada di sini ya. Oke Kak, dimohon kepada kakak-kakak yang lain untuk memberi umpan balik tentang rencana tindak lanjut yang sudah dipresentasikan Kak Iwan dan atau sebelumnya akan dilakukan Kak Iwan. Silakan kakak-kakak yang lain memberi umpan balik. Silakan open mic Kak. Ya. Halo. Ya Kak Hodirin ya. Ya silakan. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya kepada Kak Iwan dalam kegiatan RTL yang Kak Iwan buat, apakah dalam kegiatan tersebut melibatkan semua peserta didik, apakah hanya kelas tertentu? Oke, terima kasih. Oke, di sini saya ngambil Kak kelas tertentu aja Kak, kelas 5 dan 6 yang saya ambil di RTL saya. Sebab mereka istilahnya yang bisa mengontrol lah keadaan mereka berlari seperti apa. Kalau kita ngambil anak di kelas rendah, kita takut nanti terjadi apa-apa sama anak yang ada di kelas rendah Kak. Terima kasih. Iya. Iya, tadi apa itu Kak Iwan mengambil kelas 6 dan kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 dan 6. Ya, di situ juga Kak Iwan tentunya mempunyai gambaran anak-anak tentunya sangat saling berburu ya di dalam suatu banteng. Apalagi di misalnya Kak Iwan diambil di kelas 1 gitu ya. Ya silakan Kak Horirin, bagaimana lagi Kak Horirin? Tanggapannya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Oke, sama-sama Kak Hodirin. Ya, semoga kakak-kakak di sini tetap semangat ya. Tetap apa itu mempunyai rencana selanjutnya ya untuk di dalam komunitas belajar sekolah kita ya. Ya Kak. Ya kira-kira kakak-kakak itu yang lain selain dari Kak Hodirin yang mau memberi umpan balik lagi kepada refleksi ini Kak Iwannya, rencana tindak lanjutnya. Mohon izin Kak, saya Kak. Iya Kak Dimas. Silakan Kak Dimas. Silakan Kak Dimas, luar biasa ya.
Saya akan mencoba memberikan umpan balik dari rencana tindak lanjut Kak Iwan yang saya ingin ungkapkan ya dari rencana Kak Iwan sebenarnya bagus sekali. Saya mengapresiasi juga untuk kegiatan tersebut. Cuman hanya memberikan masukan kalau memang itu nantinya akan dilaksanakan, hal yang perlu diperhatikan adalah keselamatan Kak, karena itu kan kegiatan itu mungkin lari tak beraturan. Nah, Iya, di benar, Kak. situ Iya benar sekali. apalagi kita kelas 5 dan kelas 6 yang maaf notabene-nya masih labil banget gitu. Ya, Jadi yang perlu diperhatikan peraturan itu harus ditekankan kepada peserta didik ya, yang benar, Kak. untuk kedepannya misalkan mau dilakukan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, itu aja sih Kak. Terima Benar, kasih. Kak. Ya, makasih atas pemberitahuannya, Kak. Oke, cukup Kak Dimas. Cukup Kak, cukup Ya, Kak. ya Hanya benar. menambahkan saja. Iya, luar biasa Kak Dimas untuk memberi umpan balik atas rencana tindak lanjut Kak Iwan. Benar sekali, kita jangan lupa di dalam pembelajaran yang 9 efektif Kak Dimas ya. Iya, Kak. Iya betul. Ya, jadi nanti Kak Iwan mempunyai gambaran, tentunya jangan lupa untuk menjaga keselamatan siswa. Nah, jadi Siswa, nanti Kak benar, Iwan Kak. Benar, Kak. Kak Iwan lakukan rencana tindak lanjut ini, jadi Kak Iwan nanti apa itu bikin suatu ruangan di lapangan itu dikasih batas gitu, tali gitu ya, supaya anak-anak ya istilahnya berlari istilahnya teratur, nggak di luar lapangan gitu. Iya, Kak. Terima kasih. Ya, tadi beri tanda seperti apalah supaya apa itu untuk menjaga keselamatan siswa tersebut, seperti masukan dari Kak Dimas sekali luar biasa yang nggak lupa dari pembelajaran 9 efektif itu. Oke, kira-kira kakak-kakak yang lain bagaimana untuk memberi umpan balik rencana tindak lanjut yang cukup ya Kak? Oke, izin ke selanjutnya Kak ya. Saya ke Kakak Mestika ya. Sudah nampak belum Kak? Halo Kak. Halo Kak Mestika. Kak Mestika, silakan Kak Mestika itu mempresentasikan rencana tindak lanjutnya yang sudah Kak Mestika unggahkan di dalam LMS di modul 3.2 Kak. Silakan Kak Mestika. Halo Kak, ya Kak, program Ya. RTL kita dari bertiga kakak Fran dan kakak Yesi, yaitu kita ngambil yang SEM kemarin Kak. Silakan Kak Mestika presentasikan yang sudah saya screen ini Kak. Sudah nampak? Iya Kak, nampak program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS Sekolah SD 1 Menggala Kota. Kemudian judul program atau kegiatan Sport Education Model Futsal. Latar belakang pertama, futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, dan kerjasama tim siswa. Namun, pembelajaran futsal di sekolah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya kompetensi guru dalam strategi pembelajaran futsal yang aktif. Kemudian tujuan, 1. Meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam pengajaran futsal. 2. Memfasilitasi pengembangan metode pembelajaran futsal yang inovatif
Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran futsal di sekolah. Yang keempat, mengoptimalkan potensi siswa dalam olahraga futsal. Kemudian langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mengadakan workshop dan pelatihan teknis dasar futsal untuk guru. Yang kedua, menyusun modul pembelajaran futsal yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, mengundang pelatih futsal profesional sebagai narasumber. Yang keempat, melaksanakan simulasi pembelajaran futsal di lapangan. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi pembelajaran. Next, capaian. 1. Guru mampu merancang pembelajaran futsal yang efektif. Yang kedua, tersedianya modul pembelajaran futsal yang dapat digunakan secara luas. Yang ketiga, siswa menunjukkan meningkatkan keterampilan dan antusiasme dalam bermain futsal. Yang kelima, kolaborasi antar guru PJOK dalam berbagi praktek terbaik menjadi lebih erat. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program jenis program kurikuler, yaitu bawahnya pengaturan program. Setiap kelas mampu menghasilkan taktik pemain yang berbeda-beda bergilir kelas yang tampil setiap hari Jumat sesuai jadwal dan mulai minggu pertama hingga minggu keempat di halaman sekolah SD 1 Menggala Kota dan dimulai pada tahun ajaran baru. Kemudian mitra dalam komunitas, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Di dalam Kombel, guru PJOK sebagai fasilitator dan program Kombel, guru kelas sebagai guru pendukung sekaligus pembimbing program latihan peserta didik. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas, yaitu aset manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, aset fisik, lapangan sekolah, ruang guru, laptop, proyektor, speaker, aset lingkungan, pemohonan di sekitar halaman sekolah, tanah lapangan, taman bunga, kemudian aset finansial, dana BOS, tabungan peserta didik, kemudian aset sosial, adanya dukungan moral dari komite sekolah terhadap program Kombel ini, dan dukungan terhadap masyarakat setempat, kemudian aset agama dan budaya, adanya dukungan kegiatan ini dari guru dan peserta didik yang harus saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, dan yang berbeda-beda. Selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, mengamati implementasi pembelajaran futsal di kelas. Kedua, mengumpulkan umpan balik dari guru dan siswa mengenai efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis hasil belajar siswa dalam keterampilan futsal. Yang keempat, menyusun laporan evaluasi untuk meningkatkan program di masa depan. Kemudian tantangan. 1. Terbatasnya fasilitas sekolah. Yang kedua, waktu pembelajaran KKG yang terbentur dengan jadwal mengajar. Ketiga, kurangnya pengalaman guru dalam melatih teknis futsal. Yang keempat, hambatan dan mengakses pelatih eksternal yang berkualitas.
Yang selanjutnya rencana solusi 1, mengajukan bantuan pengadaan fasilitas olahraga ke pihak terkait. Yang kedua, menyusun jadwal KKG agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, mengadakan pelatihan intensif bagi guru yang membutuhkan. Yang keempat, membentuk kerjasama dengan klub futsal lokal untuk melatih pelatih tambahan. Yang terakhir, penutup. KKG PJOK Futsal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran futsal di sekolah. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen dari semua pihak, diharapkan program ini mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa khususnya dalam bidang olahraga. Yang terakhir, selesai, terima kasih. Itu saja kakak-kakak hasil dari presentasi kita di sekolah SD 1. Ada pun tanggapan? Ya, terima kasih kepada Kak Mustika yang telah mempresentasikan rencana tindak lanjutnya. Diberi kesempatan untuk kakak-kakak yang lain untuk memberi umpan balik tentang rencana tindak lanjut Kak Mustika. Silakan Kak, kakak-kakak yang lain. Silakan open mic untuk memberi umpan balik. Silakan Kak untuk memberi umpan balik yang sudah dipresentasi Kak Mustika, rencana tindak lanjutnya. Silakan Kak untuk memberi umpan baliknya. Kalau memang cukup Kak untuk kesempatan kakak-kakak yang lain untuk memberi umpan balik sudah cukup. Kita lanjut ke kakak-kakak yang lain. Kira-kira bagaimana Kak? Iya Kak, lanjut Kak. Lanjut. Oke. Dimohon kepada Kak Mustika judul dari kegiatan rencana tindak lanjutnya itu programnya apa Kak Mustika? Halo Kak Mustika? Halo Kak? Kak Mustika, rencana tindak lanjutnya, nama programnya apa Kak Mustika? Halo Kak? Itu programnya SEM Kak. Programnya SEM berarti dia model pembelajaran ya Kak, peran yang akan Kak lakukan bersama di dalam komunitas belajar Kak Mustika, Kak Peran, Kak Yesi. Berarti kalau futsal berarti suatu permainan. Jadi kalau SEM berarti merupakan model pembelajaran. Jadi programnya itu apa nama program yang akan Kakak Mustika lakukan rencana tindak lanjut di sekolahnya Kak? Nah, seperti contoh Kak Iwan tadi, program gerak lokomotor bahagia ya Kak, Kak Iwan ya. Halo Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Mana nih Kak? Halo Kak Iwan tadi program gerak lokomotor berceria. Nah, jadi dia mempunyai suatu program, yaitu programnya itu permainan benteng. Nah, jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kak Mustika ini merupakan
program apa Kak Mustika? Kalau dia memang SEM merupakan suatu model pembelajaran. Jadi kalau dia nggak ada programnya cuma futsal, berarti rencana tindak lanjut Kak Mustika itu akan melakukan suatu permainan. Akan membentukkan dulu apa itu tujuannya, kemudian melibatkan membentuk suatu rapat dulu gitu. Jadi nama programnya kira-kira apa Kak Mustika? Oke lah, lanjut. Oke Kak ya. Sebagai bahan ini untuk Kak Mustika, oke izin ke Kak Sumardi ya. Ya, Kak. Ya Kak Sumardi izin saya screen rencana tindak lanjut Kak Sumardi. Ya, Kak. Ya. Bentar Kak ya. Ya, Kak. Ya. Berlangsung futsal SEM model occasion bukan program. Bentar Kak ya. Ya, Kak. Ya, sabar Kak Sumardi. Aksesnya belum dibuka Kak Sumardi. Kak Sumardi aksesnya sudah dibuka belum Kak Sumardi? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Di sini belum bisa dibuka, Kak. Terus gimana Kak? Saya harus membuka di mana Kak ini Kak? Kami sudah ngupload dan itu yang RTL-nya. Kak Sumardi sudah disimpan di Drive. Sudah Kak. Sudah. Terus itu sudah diunggah. Sudah diunggah di LMS Kak. Sudah ya Kak ya. Oke, Ya. Kak ya. Kali lagi gangguan mungkin Kak. Iya Kak. Kak Yuri aja dulu. Nah, Kak Yuri juga nggak bisa buka ya. Kak Yuri belum bisa diakses. Kak Yuriansah Belum bisa diakses. juga itu belum bisa diakses juga Kak Yuri. Kalau dia masih sakit anaknya. Kalau dia cepet kan dia dapat akses. Belum bisa. Tem dulu Google Drive, mau diakses.
internet akses Kalau hadirin juga nggak bisa diakses. Kak Hodirin juga nggak bisa diakses, Kak Hodirin. Ya, Kak Hodirin. Kak Dimas. Itu sepertinya belum diakses berbagi linknya Kak, makanya nggak buka. Kak Dimas. Oke, saya ke Kak Dimas dulu ya. Oke, Kak Dimas, sudah Oke, nampak. Kak. Siap. Silakan Kak Dimas untuk mempresentasikan, Kak Dimas. Ya, mohon izin buat rekan-rekan semuanya, buat Kak Wawan selaku fasilitator. Izin menyampaikan, presentasikan tugas RTL ya Kak ya, dari saya. Jadi rencana tindak lanjut saya, kemarin saya berkumpul bersama rekan-rekan yang ada di kelompok belajar sekolah di SMP saya Kak. Jadi yang pertama, belum Kak, slide. Jadi yang pertama saya rancangan program pembelajaran berbasis proyek. Next Kak. Jadi saya mengangkat judul yaitu Bola Kasti Fun untuk semua. Jadi semua ini semua peserta didik Kak. Semua peserta didik. Kemudian tujuan saya ini meningkatkan keterampilan dan kebugaran melalui permainan bola kasti yang dimodifikasi Kak. Next. Latar belakang dari permainan bola kasti merupakan salah satu permainan tradisional yang tidak hanya mengedukasi siswa tentang keterampilan olahraga, tetapi juga meningkatkan kebugaran jasmani dan mempromosikan kerjasama tim. Dalam era di mana teknologi semakin mendominasi aktivitas sehari-hari siswa, penting untuk mengintegrasikan aktivitas fisik melalui permainan yang menyenangkan dan edukatif. Program ini dirancang untuk meningkatkan minat dan keterampilan siswa dalam bermain bola kasti, sekaligus membangun karakter, kerjasama, dan sportivitas. Jadi sedikit saya jabarkan Kak dari latar belakang. Sebelumnya yang kita ketahui kakak-kakak bersama peserta didik ini di luar jam belajar itu banyak aktivitasnya di gadget Kak. Gadget. Jadi saya ingin memperkenalkan tema saya bola kasti yang fun. Jadi rencana tindak lanjut saya nanti program saya ke depan ini akan membuat permainan bola kasti yang saya modifikasi. Jadi tujuannya setidaknya di kemudian hari anak-anak ini bisa bermain di luar jam sekolah untuk bermain tradisional yaitu kasti ini. Untuk sedikitnya untuk meninggalkan permainan-permainan yang bentuknya gadget ini. Tujuannya saya seperti itu. Kemudian tujuan program bola kasti fun untuk semua peserta didik yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dasar siswa dalam permainan bola kasti. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa dalam permainan bola kasti. Yang ketiga, mengembangkan sikap kerjasama dan sportivitas di antara siswa. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan siswa tentang manfaat olahraga dan gaya hidup sehat. Jadi itu tujuan program-programnya Kak. Next Kak. Oke, siap. Kemudian capaian program bola kasti fun untuk semua peserta didik yaitu capaiannya salah satunya siswa mampu menunjukkan keterampilan dasar dalam permainan bola kasti, kemudian terciptanya lingkungan yang mendukung kerjasama dan sportivitas di antara siswa, kemudian minimal 80% siswa berpartisipasi aktif dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Kemudian siswa dapat menjelaskan manfaat
dari aktivitas fisik dan permainan bola kasti tersebut. Jadi capaian-capaiannya saya. Next Kak. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama tujuannya itu meningkatkan keterampilan dasar siswa dalam permainan bola kasti, mendorong partisipasi aktif siswa dalam permainan bola kasti, mengembangkan sikap kerjasama dan sportivitas di antara siswa, meningkatkan pengetahuan siswa tentang manfaat olahraga dan gaya hidup sehat. Kemudian langkahnya mengadakan sesi latihan bola kasti 2 kali seminggu selama 6 minggu dengan fokus pada teknik dasar seperti melempar, menangkap, dan berlari. Kemudian di kemudian hari studi ini siapa tahu bisa sampai menyelenggarakan turnamen bola kasti antara kelas di akhir program semester. Kemudian mengatur tim campuran yang terdiri dari siswa dari berbagai kelas untuk berlatih dan bertanding bersama atau bermain bersama. Kemudian langkahnya siapa tahu mengadakan seminar singkat tentang manfaat olahraga dan kesehatan yang diadakan oleh narasumber kesehatan. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dengan hasil penilaian keterampilan di atas 75%. Setiap siswa terlibat dalam pertandingan dan semua kelas partisipasi dalam turnamen. Kemudian terjadi peningkatan interaksi positif dan dukungan di antara siswa terlibat dari umpan balik setelah turnamen. Siswa dapat menjelaskan minimal 3 manfaat dari olahraga setelah mengikuti seminar. Jadi siapa tahu setelah melakukan pembelajaran bola kasti yang fun ini, peserta didik di kemudian hari bisa mengadakan SEM atau bermain di luar jam pelajaran atau bahkan mengadakan pertandingan. Itu tujuan yang diharapkan Kak. Next Kak. Oke. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi koordinator programnya yaitu guru PJOK Kak semuanya. Kemudian tim pelaksananya juga guru PJOK dibantu oleh guru kelas dan siswa kelas 9 Kak karena saya mengajar di kelas 9. Kemudian siswa terlibat sebagai pemain. Apabila mengadakan turnamen atau SEM juga bisa dijadikan panitia dan pendukung dalam setiap kegiatan. Kemudian sekolah untuk dukungan administratif dan pengadaan alat. Kemudian medis atau PMRK yang ada di sekolah saya itu untuk penyuluhan tentang kesehatan dan nutrisi. Kemudian ada peran orang tua, mengajak orang tua berpartisipasi dalam kegiatan akhir program. Next Kak. Ya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama sekolah tentunya memiliki lapangan yang memadai untuk bermain bola kasti serta peralatan yang diperlukan. Kemudian tenaga pengajar, sekolah memiliki tenaga pengajar yang berpengalaman dalam bidang olahraga. Kemudian siswa memiliki semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian rencana evaluasi. Yang pertama evaluasi keterampilan, diantaranya mengadakan tes keterampilan sebelum dan sesudah program untuk mengukur peningkatan kemampuan siswa. Jadi kemudian survei partisipasi, mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka selama program pembelajaran tersebut. Kemudian laporan kegiatan, menyusun laporan akhir tentang kegiatan termasuk hasil evaluasi dan rekomendasi untuk program yang akan datang. Kemudian pertemuan orang tua, mengadakan pertemuan untuk membahas hasil program dan perkembangan peserta didik atau siswa. Next Kak. Kemungkinan tantangan. Jadi setiap permainan bola kasti ini ada kemungkinan tantangannya, diantaranya kurangnya kemampuan siswa
misalkan mengadakan turnamen atau SEM itu yaitu menjadi panitia. Siswa belum mampu menjadi panitia kegiatan, solusinya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik selebar-lebarnya dan dilakukan pelatihan kepada peserta didik. Kemudian keterbatasan waktu, jadwal pelajaran yang padat mungkin menghambat program. Solusinya menjadwalkan kegiatan di luar jam pelajaran atau saat jam istirahat atau eskul. Kemudian cuaca buruk, kegiatan luar ruangan dapat terpengaruh cuaca. Solusinya menyiapkan rencana cadangan untuk kegiatan di dalam ruangan jika diperlukan. Kemudian tantangan yang berikutnya partisipasi orang tua. Mungkin ada kesulitan dalam mengajak orang tua berpartisipasi. Solusinya adalah mengkomunikasikan manfaat program dan mengundang mereka untuk menyaksikan di saat peserta didik mempunyai program turnamen atau pertandingan. Penutup yaitu dari serangkaian rencana tindak lanjut itu, program Bola Kasti Fun untuk semua peserta didik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan olahraga, kebugaran jasmani, dan membangun karakter positif di kalangan siswa melalui kerjasama dan sportivitas. Dengan dukungan semua pihak, elemen program ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa dan sekolah, Kak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dimas, sangat luar biasa yang sudah mempresentasikan rencana tindak lanjutnya di dalam komunitas belajarnya. Oke, kepada kakak-kakak yang lain, silakan memberi umpan balik kepada rencana tindak lanjut Kak Dimas yang sudah dipresentasinya. Silakan Kak memberi umpan balik. Monggo kakak-kakak, silahkan. Ya, monggo kakak-kakak memberikan umpan balik kepada Kak Dimas. Siap. Mama kemakai Ranger kok. Ya, udah ya. Silakan kakak-kakak yang lain memberi. Ya, silakan Kak Sumardi. Mencoba jadi apa yang disampaikan dan sangat rinci dan jelas program ini, saya yakin ini akan dapat berjalan dengan baik, Kak. Saya yakin dengan Kak Sumardi, Kak Dimas, langkah-langkahnya, tujuannya sangat luar biasa. Ini kemudian tantangannya bisa belajar. Udah perfect, Kak. Ya. Tantangannya seandainya dia mempunyai cuaca buruk, dia memanfaatkan suatu ruangan, tentunya bisa Kak Sumardi ya untuk memberi teknik dasar melempar, menangkap gitu ya, cuman memukulnya aja yang nggak bisa gitu di dalam ruangan. Memang sekarang musim hujan, memang tantangannya ya. Dan saya bisa belajar banyak ini tentang apa yang disampaikan, ini sangat rinci betul, Kak. Ini belajar bareng-bareng, Pak. Iya, ini yang tua ini akan lebih semangat melihat ini apa yang dipaparkan Kak Dimas ini. Mudah-mudahan saya juga walaupun udah tua ya berusaha untuk bisa ini, Kak, belajar bersama dengan kakak-kakak yang lain. Ini luar biasa betul ilmu yang saya peroleh hari ini. Terima kasih, Kak. Dan Kak Safian. Silakan kakak-kakak yang lain selain dari Kak Sumardi untuk memberi umpan balik kepada rencana tindak lanjut Kak Dimas. Kira-kira masih ada? Monggo kakak-kakak. Nggak ada lagi, Kak. Sudah perfect semua, Kak. Tindak lanjutnya sangat bagus sekali untuk Pak Dimas. Bagus, good. Mudah-mudahan berhasil dalam program ini.
Ya, nah disitulah kita selalu merefleksi untuk berbagi gitu dengan gambaran seperti yang sudah dipresentasi Kak Dimas, Kak Dimas. Disitulah kita sudah mempunyai gambaran juga untuk berubah ya Kak Iwan ya, ya Kak Sumardi juga ya, untuk kakak-kakak yang lain. Dan di situ juga tim pelaksananya karena di jenjang Kak Dimas tadi jenjang fase D. Jadi ya, jadi situ juga ada tim pelaksananya medis, PMR gitu. Ya, Kak, Ya, betul. kalau istilahnya di jenjang fase A, B, C mungkin nggak ada gitu kita PMR ya, Kak Iwan ya. Luar biasa Kak Dimas, suatu rencana tindak lanjutnya kira-kira sudah dilakukan apa belum Kak Dimas? Ya, kalau itu rencana tindak lanjut berarti saya belum, Kak. Jadi Ya, belum, saya ya. mengondisikannya ini rencananya, jadi tindak lanjutnya sudah ada program ini. Jadi ketika ada problem, kita udah siap. Gitu, Kak. Iya, oke. Kita sudah membuat suatu rencana ya untuk kegiatan. Iya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Dimas. Iya, Kak, sama-sama. Matur suwun. Jangan link diupload tetapi file. Kak Sumardi. Kak Sumardi, jangan link drive Kak Sumardi. Ya. Oh iya iya. Ya. Nanti apa yang diupload videonya aja Kak? Atau gimana? Boleh Kak. Oh iya dibaca aja juga boleh Kak Sumardi. Iya silakan ya. Kak Sumardi. Ya. Bentar Pak cari dulu dah. Nah ini. Bentar ya Pak. 13.33. Tiga sudah kita klik untuk baca baca. Anda kebetulan link ini Kak Sumardi ini ya link 1503 juga siap Kak. Jadi rencana tindak lanjut yang saya buat yaitu pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model Kak. Jadi dengan tema sehat dengan bermain peran. Sehat dengan bermain peran yaitu sepak bola mini. Tema program sehat dengan bermain peran. Sepak bola mini. Ya terus Kak. Terus rencana tindak lanjut RTL ini bersama komunitas belajar sekolah atau KBS. Apa itu komunitas belajar sekolah? Yaitu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian pendidikan gerak atau Movement Education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Kemudian Physical Education atau PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak merujuk pada gerak manusia yang paling dasar dan banyak
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, membengkok, dan sebagainya. Gerak-gerak tersebut atau disebut gerak dasar fundamental. Kemudian gerak dasar fundamental adalah gerak dasar keterampilan dasar yang sifatnya fundamental karena merupakan kemampuan bawaan semua anak. Artinya tanpa harus dilatih secara khusus, peserta didik pasti akan menguasai gerak-gerak dasar ini ketika murid sudah sampai pada usianya. Kemudian murid bisa menjalankan ketika sudah berusia antara 9 tahun dan 9 tahun, kemudian murid bisa berlari antara usia 18 bulan hingga 3 tahun, dan murid akan bisa menangkap dan melempar pada usia di atas 2 tahun dan sebagainya. Gerakan-gerakan ini itu oleh para ahli disebut dapat diistilahkan sebagai gerak dasar fundamental. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan dalam kaitannya dengan gerak jenis ini adalah apakah murid perlu diajari atau dilatih gerak dasar yang sudah dikuasai ini? Jawabannya tentu perlu. Alasannya adalah gerak dan keterampilan khusus lainnya hanya akan berkembang baik jika murid sudah menguasai dan terampil menggunakan gerak dasar fundamental. Artinya semakin terlatih gerak dasar fundamentalnya, maka akan semakin baik hasil belajar dan tingkat penguasaan murid terhadap gerak dari atau gerak dasar fundamental. Ini secara cermat kemudian sedangkan konsep gerak merujuk pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan apa yang bergerak atau konsep tubuh, ke arah mana gerak dilakukan atau konsep ruang, bagaimana gerak dilakukan konsep usaha, serta dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan atau konsep keterhubungan. Jadi 4 konsep gerak di atas diakui sebagai bentuk awal dari pendidikan gerak. Tujuannya pendidikan gerak sangat dipercaya untuk mendidik murid, mengembangkan keterampilan gerak melalui gerakan alami tubuh. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan ekspresif ketika peserta didik mengembangkan pola gerak dasar yang benar. Jadi judul RTL tadi Kak, yaitu sehat dengan bermain peran. Latar belakang jadi RTL atau sehat dengan bermain peran ini, olahraga merupakan hal yang paling penting dikarenakan dengan bergerak kita mampu menjadikan badan kita sehat dan bugar. Sedangkan untuk permainan sepak bola mini identik kegiatan dilakukan oleh anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan tidak mau ikut kegiatan tersebut. Jadi puji syukur atau alhamdulillah berkat ikut PPKG PJOK saya mengenal model pembelajaran sport education model atau SEM. Dengan SEM semua anak-anak mampu terakomodasi dalam kegiatan. Anak-anak mampu berbagi peran dalam kegiatan SEM dengan bisa jadi juri,
Jadi penjual makanan, supporter, dari tim kesehatan, dan lain-lain. Kemudian capaian pembelajaran, peserta didik mampu melakukan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola mini. Kemudian peserta didik mampu menerapkan atau memainkan peran sebagai berbagai sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam peran tersebut. Kemudian struktur program, jadi kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, yaitu Bapak Nur Hamim SPD. Kemudian guru PJOK sendiri sebagai koordinator program. Kemudian dibantu dengan guru-guru yang lain, ada guru agama di sini dan juga guru-guru mata pelajaran. Kemudian kekuatan aset yang ada di sekolah kami yaitu dari sumber daya manusia atau kepala sekolah, guru yang terlibat dalam proyek dan siswa. Kemudian aset politik yaitu pengawas sekolah. Kemudian agama dan budaya menampilkan penampilan anak-anak dengan mengaji atau menari. Kemudian aset lingkungan yaitu lapangan yang dimiliki ataupun halaman sekolah yang menurut saya cukup lumayan di sekolah kami. Kemudian aset fisik seperti meja, kursi, speaker, mic ini yang kita gunakan dalam kegiatan nantinya. Dan juga tentunya didukung dengan finansial yaitu dana BOS. Kemudian selanjutnya rencana evaluasi program, melakukan refleksi kegiatan dengan peserta kombel dan anak-anak bisa dengan mewawancarai langsung tentang kegiatan dan guru memberi refleksi kegiatan dan peran sebagai anggota kombel. Kemudian tantangannya dalam program ini, siswa terlalu antusias karena mereka merasa seperti pertandingan. Ya, saya ulang. Bentar, Pak. Tantangannya siswa terlalu antusias karena mereka berasa seperti pertandingan. Solusinya, jadi siswa ini diberikan pemahaman dan kesepakatan agar siswa lebih memahami bahwa kegiatan ini bukan perlombaan. Ini tantangannya. Jadi para murid atau peserta didik ini diberikan pemahaman. Mungkin itu dan terima kasih Kak yang dapat saya sampaikan tindak lanjut saya di SD kami. Terima kasih. Suaranya Kak. Suaranya Kak. Halo Kak. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Sumardi. Apa itu yang sudah mempresentasi rencana tindak lanjutnya di dalam komunitas belajar sekolah dengan program tema sehat dengan bermain peran. Iya Kak. Oke, kira-kira kakak-kakak yang lain untuk memberi umpan balik, apa cukup? Enggak, Kak. Kira-kira bagaimana kakak-kakak yang lain? Kira-kira masih ada untuk Cukup, memberi? Kak. Cukup, ya kalau cukup, Terima kasih, Kak. saya izin ke slide selanjutnya ya Kak. Iya Kak, lanjut. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak telah mempunyai rencana di dalam proyek belajarnya di sekolah, dalam komunitas belajar sekolahnya. Baik Kak, izin ke slide selanjutnya. Kira-kira sudah nampak belum Kak? Sudah Kak, nampak? Sudah Kak. Izin berbagi ke slide selanjutnya. Bukti karya di dalam plafon Merdeka Mengajar untuk
diseminasi PKG PJOK. Nah, jadi nanti kakak-kakak bisa buka handphone di plafon Merdeka Belajarnya, di bukti karyanya, ya Kak, jelas Kak? Ya, jelas Kak. Ya, Ya. kira-kira bisa dicoba nggak apa-apa Kak, di dalam dibuka di HP-nya di plafon Merdeka Mengajar, untuk kakak-kakak sebagai peserta diseminasi PKG PJOK di plafon Merdeka Belajar di bukti karyanya Kak. Iya. Nah, oke Kak. Lanjut Kak ya. Izin ya topik pembahasannya. Yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kedua mengunggah bukti karya di PMM. Jadi alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK di dalam tahun 2024. Perjalanan peserta kakak-kakak di dalam peserta diseminasi program PKG PJOK ini, kita sekarang berada di minggu ke-11 kakak. Unggah dokumen bukti karya. Kemudian minggu ke-12-nya penutupan. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu persyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi saya sebagai fasilitator. Nah, kemudian Kak, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara tepat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Nah, kemudian alur validasi bukti karya untuk kakak-kakak sebagai peserta diseminasi PKG PJOK. Sudah nampakkah ke slide selanjutnya? Jadi alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi ini bisa difoto Kak, di HP kakak. Jadi nanti kakak-kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama saya sebagai fasilitator, kemudian berbagi bukti karya, saling tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Kalau kakak-kakak kurang ini bisa dipoto Kak ke slide yang selanjutnya ini. Halo Kak. Ya Kak. Ya, nanti apa itu untuk terakhir minggu ke berapa tadi Kak? Ke 12 ya. Kita mau mengunggah bukti karya di
PM Plafon Merdeka Belajar. Jadi kakak-kakak tadi disuruh buka di PMM-nya, di situ ada bukti karya. Nanti di situ kakak terakhir merupakan suatu tugas terakhir kakak-kakak sebagai peserta diseminasi, mohon dengan semangat. Terakhir kita akan sekali lagi untuk mengunggahkan tugas bukti karya, Kak. Jadi alur dari aktivitas itu mungkin kakak-kakak sudah kakak fotoin yang akan kakak-kakak lakukan nanti untuk mengunggah draft bukti karyanya melalui atau menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, kemudian refleksi bukti karya. Kakak-kakak mengikuti sesi virtual bersama saya berbagi bukti karya, salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi tidak boleh menciplak, Kak. Kita mengunggahkan bukti karya di PMM-nya. Kira-kira cukup jelas, Kak? Kalau Kak, ya, izin bertanya, Kak. ya, Kak Dimas. Ini kan kita tugas terakhir mengupload bukti karya di PMM. Ya. Nah, kemudian yang untuk tugas masing-masing kayak peserta ini kami, itu kan bukti karya boleh modul ajar RPP sama video pembelajaran. Iya, benar Kak Dimas. Selama kita mengikuti pembelajaran di PKG ini kita unggah diantaranya itu, kemudian kayak minta surat yang kita unduh dari tanda tangan persetujuan dari kepala sekolah itu dilampirin di misalkan di modul yang kita buat atau di file masing-masing, Kak? Di modul yang dibuat Kak Dimas, diselipkan di situ. Berarti di slide-nya situ ya, slide itu ya. Misalkan kita ada 11 slide, 15 slide di surat persetujuan dari kepala sekolah itu ya? Iya Kak Dimas, benar. Oh iya. Oke Ya, Kak. Ya, izin ke slide selanjutnya, pemilihan kategori bukti karya, praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasikan guru lain dalam koneksi program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian rencana atau RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi ada 3 pilihan, Kak. Pemilihan kategori bukti karya, kakak-kakak bisa memilih di 3. Yang pertama praktik baik, yang kedua praktik pembelajaran, kemudian rencana modul ajar. Jadi yang kakak-kakak unggahkan di dalam bukti karya bisa berupa video, bisa berupa RPP, kemudian bisa berupa refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada ini peserta didik. Oke Kak, lanjut ke
Halo Kak, mohon maaf Kak ya, ada gangguan sedikit tadi. Iya Kak, nggak masalah. Ya, kira-kira sudah jelas Kak, sudah nampak suara juga gambarnya? Sudah Kak. Sudah. Jadi di sini bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak. Yang pertama, buka menu bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, pilih karya kakak dan pastikan kakak telah mengunggahkan karya. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang kakak ingin bagikan. Kemudian yang keempat, pilih karya kakak yang telah berhasil diunggah. Kemudian yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PKGPJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jelas, Kak? Iya, Kak. Ya, atau kakak bisa fotoin juga ini di slide ini, Kak, biar untuk sebagai bahan pengingatnya. Izin ke slide selanjutnya, Kak. Sudah nampak, Kak? Sudah. Ya, langkah untuk mengupload video dengan tautan. Nanti kakak lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak. Kemudian yang kedua, pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Kemudian yang ketiga, klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Kemudian yang keempat, klik salin link atau copy untuk menyalitkan tautan video milik kakak-kakak. Kira-kira sudah jelas Kak ke langkah-langkah untuk mengupload video yang akan ditautkan? Ya, bisa kakak foto juga sebagai bahan pengingat kakak. Bisa foto di HP. Izin ke slide selanjutnya, Kak. Visibilitas video bukti karya. Bukti karya, jadi kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Kemudian langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Yang pertama, kunjungin pada http://studioyoutube.com, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Kemudian langkah untuk mengecek hak cipta video di YouTube kakak. Yang kedua, pilih copy link, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, kakak bisa mengubah latar musik di video kakak-kakak. Izin Kak. Sudah nampak Kak? Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyai melalui feed informasi bukti karya. Terima kasih pada kakak-kakak semua. Saya mohon kakak-kakak di dalam ruang virtual ini, kakak-kakak sebagai peserta diseminasi PKGPJOK, mohon tetap semangat. Di akhir tinggal satu tugas kakak untuk mengunggah bukti karyanya Kak. Jadi mohon kepada kakak-kakak tetap semangat untuk meraih suatu poin yang lebih besar Kak ya. Alhamdulillah di dalam kegiatan ini poinnya luar biasa. Tetap semangat Kak ya. Jadi mohon kepada kakak-kakak semua, silakan kakak-kakak on cam Kak. Silakan on cam Kak, karena di akhir kegiatan ini kita mengambil sesi foto bersama untuk sebagai bukti kegiatan kita di dalam tatap maya ini.
Jadi tetap semangat Kak ya. Sekali lagi kita pertemuan kita di dalam tatap maya di 1JP Kak. Silakan kakak-kakak on cam. Oke, saya izin record Kak ya. Bisa dimulai Kak? Ya, Kak. Bisa ya. Oke, tetap semangat. Silakan mau pakai aksi gaya apa Kak Iwan, Kak Dimas. Tetap semangat Kak Dimas, kita ikutin. Ya, izin Kak ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak. Iya, ikutin aksi Kak. Ini aksi Kak Dimas. Oh, semangatnya luar biasa, bukan satu tangan lagi yang semangat, 2 tangan yang bersemangat. Oke, silakan Kak ya. 1, 2, 3. Oke. Semangat lagi. Pakai aksi gaya apa lagi Kak Iwan? Kak Sumardi, bagaimana Kak Sumardi? Oke, begini ya Kak Sumardi. Oke, tetap semangat ya. Semangat luar biasa. Angkat kedua tangan. Oke, 1, 2, 3. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kakak semua. Sebelum saya akhiri, saya mohon kepada kakak-kakak di dalam ritual ini sebagai peserta PKG PJOK disiplinasi. Alhamdulillah kita sudah mau menginjak akhir dari pertemuan kita satu kali lagi Kak ya, 1JP ya. Semoga kita dalam keadaan tetap sehat dan tetap semangat ya Kak Sumardi. Siap Kak. Ya, oke, semua kakak ya, tetap semangat. Jangan lupa kita akan mengunggahkan bukti karya itu sebagai sesi akhir dari tugas kita di dalam kegiatan untuk meningkatkan kompetensi di dalam PKG disiplinasi ini Kak ya. Mudah-mudahan kakak-kakak semua tetap lulus, mendapat poin yang terbesar, mendapat sertifikat. Amin. Amin. Ya, tetap semangat Kak, tetap semangat. Ya, Kakak, kalau hebat Indonesia kurang kuat. paham nanti